Bagi Tuhan segala pujian, pengucapan syukur dan terima kasih kami naikkan Bapa. Sungguh Tuhan tak terbatas dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam kuasa-Mu, sehingga kami ada sebagaimana ada di hadirat-Mu malam ini. Berkatilah umat-Mu dengan pujian penyembahan kepada Bapa, dan berkati pula kesaksian, dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini kembali kita bisa beribadah, bersyukur kepada Tuhan di tengah keadaan pandemik ya di Indonesia yang pasca setelah lebaran mengalami peningkatan yang begitu tinggi sekali. Puji Tuhan, saudara yang dikasih, biarlah kita berdoa supaya tetap berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita kembali kepada surat Roma. Malam ini kita sudah sampai di Roma pasal yang kedua. Kita selesaikan pasal yang kedua ini pada ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Ya, Roma pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Malam ini kita akan bicara tentang Yahudi dan sunat yang sesungguhnya. Ya. Jadi kita sudah lihat minggu Rabu malam yang lalu bahwa bersunat dengan tidak bersunat itu tidak penting lagi. Tapi yang terpenting kata Paulus kepada jemaat Korintus adalah melakukan firman Tuhan. Gitu. Baik, kita membuka dalam Roma pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Saya baca ayat yang ke-28 dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-29 demikian. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. 2, 3. Semua yang percaya berkata iya. Mari silahkan kembali duduk. Jadi kita melihat dalam ayat-ayat ini bahwa mengapa sampai Paulus menekankan kepada orang Yahudi yang ada di Roma pada saat itu bahwa Yahudi bukan lagi diukur pada saudaraku secara lahiriah atau keturunan. Kemudian juga sunat bukan lagi sunat lahiriah, tapi sunat rohani. Ya, ini yang kita lihat pada malam hari ini. Iya, sebab saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat dalam Alkitab bahwa memang orang-orang Israel baik pada zaman Yohanes Pembaptis maupun pada zaman Tuhan Yesus sendiri, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan saudaraku sampai hari ini, ya sampai hari ini, dan bahkan nanti sampai Tuhan menjelang Dia turun dari surga, saudara yang dikasih,
Mereka tetap menjadikan ukuran bahwa keyahudian mereka itu sebagai satu dasar untuk pasti selamat. Yang kedua adalah berkata bahwa karena sunat itu adalah perintah hukum Taurat, maka itu pula menentukan bagi mereka untuk selamat. Seperti begitu saudara kasih dalam Tuhan. Maka itulah sebabnya Paulus dalam ayat ini bicara kepada orang Yahudi bahwa yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah. Iya. Nah, kita akan lihat saudara kasih dalam Tuhan bagaimana orang-orang Yahudi ini sikap dan kekehnya, kalau istilah berkali orang Sunda, saudara kasih. Mari kita buka dulu dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Matius pasal 3 ayat yang ke-9. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius 3 ayat 9. Baik, kita baca 2, 3. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena itu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dalam ayat ini ketika Yohanes membaptis orang-orang di Sungai Yordan, maka banyak dari orang-orang Yahudi ini dari kalangan baik orang-orang Farisi maupun golongan orang-orang Saduki, dan juga beberapa tokoh ahli Taurat untuk datang dibaptis. Iya, Yohanes sudah tahu nih pasti alasan-alasan yang akan dikemukakan oleh mereka. Sebab itu Yohanes Pembaptis, saudara guys dalam Tuhan, langsung bicara dalam ayat ini dengan berkata, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Iya, sebab ini yang selalu menjadi dasar dan barometer pegangan orang-orang Yahudi bahwa karena Abraham itu bapak orang beriman, tokoh orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi bapak orang-orang beriman, maka jelas dong kami ini adalah keturunan Yahudi, keturunan Abraham, maka kami juga ini pasti selamat karena anaknya Abraham, cucunya Abraham begitu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, penekanan Yohanes Pembaptis adalah hendaklah kamu memberi buah-buah pertobatan. Jadi penekanan Yohanes di situ kepada orang-orang Yahudi Israel adalah hendaklah kamu masing-masing memberi buah-buah pertobatan. Jangan jadikan ukuran Abraham nenek leluhur kami. Iya. Dan dia berkata di sini Tuhan itu sanggup menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bukan berarti Yohanes menunjuk kepada saudaraku seperti batu-batu yang ada di luar, saudara guys dalam Tuhan. Tetapi maksudnya kepada orang-orang yang saudaraku keras hatinya seperti batu. Allah sanggup merubah orang itu menjadi hati seperti Abraham yang mengasihi Tuhan, yang beriman kepada Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Itu maksud siapa? Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Yahudi, supaya mereka jangan sekali lagi kekeh gitu bahwa kami keturunan Abraham, otomatis kami akan selamat. Mau lakukan firman Tuhan atau tidak lakukan firman Tuhan, pokoknya kami selamat. Begitu saudara guys dalam Tuhan. Iya. Kemudian kita melihat saudaraku ketika Tuhan Yesus sendiri langsung berhadapan. Tadi kan Yohanes Pembaptis,
Yohanes Pembaptis itu adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan, saudaraku, 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan tampil ke dunia ini. Yohanes datang memberitakan bahwa akan datang segera Mesias. Saudara kasih dalam Tuhan baik. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-39. Ya. Injil Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 39. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nah, saudaraku, perhatikan ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Iya, saudaraku, kata jawab mereka di sini yaitu jawab orang-orang Yahudi maksudnya. Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, kepada Yesus. Iya. Sekarang yang ngomong orang-orang Yahudi kepada Yesus, saudaraku, apa kata mereka? Bapak kami adalah Abraham. Kami ini keturunan Abraham. Iya. Lalu kata Yesus kepada mereka atau orang-orang Yahudi ini, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham? Adalah pekerjaan yang benar, pekerjaan yang baik, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, selalu dilakukan seperti itu. Nah, sekarang kamu ngaku kami ini keturunan Abraham, kami ini anak-anak Abraham. Iya, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu ini anak-anak Abraham, sudah pasti kamu melakukan apa yang benar, apa yang baik, seperti yang dilakukan oleh bapak kamu Abraham itu. Iya, saudara kasih dalam Tuhan. Sementara dalam bagian ini, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Justru mereka melakukan sebuah pekerjaan yang berusaha untuk apa? Membunuh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi bertolak belakang. Itu yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu seperti Abraham, pasti kamu terima saya, dan kamu pasti mendengar saya, dan pasti kamu melakukan kebenaran yang sedang saya ajarkan kepada kalian. Tetapi kalian bertolak belakang dengan Abraham. Ngaku kamu anak Abraham seperti dalam ayat yang kita baru baca tadi, sementara kamu sedang mengerjakan pekerjaan yang mau membunuh aku. Seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita baca itu dalam ayat yang ke, saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-40, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-40. Ya, kita baca Yohanes 8 ayat 40. 2, 3. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tuhan bilang, kamu justru melakukan pekerjaan yang sekarang ini sedang berusaha, yaitu apa? Membunuh aku, membunuh Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat apa yang diungkapkan tadi oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka, iya,
Sekarang saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri kepada mereka saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Nah, baik kita kembali kepada Roma pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-29. Iya. Kita masuk dalam ayat ini. Ayat yang ke-29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan dari manusia tapi dari Allah. Saudara, sekarang Rasul Paulus bicara bahwa Yahudi yang sejati itu yang tidak kelihatan keyahudiannya. Kemudian sunat, saudaraku, yang sesungguhnya itu bukan lagi sunat hurufiah atau lahiriah, tetapi adalah sunat di dalam hati, ya, secara rohani, kata firman Allah. Nah, ini yang kita akan lihat pada bagian ini. Saya mesti bicara dulu bahwa dalam Alkitab ada dua sunat. Sunat pertama adalah secara lahiriah, yaitu pada anak-anak orang Yahudi atau dalam hukum Taurat dikatakan setiap anak laki-laki yang lahir dalam keluarga orang Israel, maka pada umur 8 hari maka anak laki-laki itu harus disunat, dikerat kulit katanya, kata firman Allah. Itu namanya sunat lahiriah. Kemudian kita lihat sunat yang kedua dalam Alkitab adalah sunat hati atau sunat rohani, saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian penekanan saya kembali ulangi Rabu malam, bahwa disunat dengan tidak disunat tidak penting lagi, bukan lagi itu yang jadi ukuran, tapi adalah saudara kasih dalam Tuhan malam ini sunat hati, saudara-saudara kasih, karena telah terjadi pengingkaran atau pelanggaran tentang adanya sunat itu. Pelanggaran, pengingkaran terhadap firman Allah dalam hal bagaimana? Pokoknya disunat, sudah disunat, mau bertobat, mau tidak, mau lakukan firman Allah atau tidak, pokoknya pasti selamat. Nah, itu yang salahnya di situ. Seharusnya sunat itu diikuti dengan penurutan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Itu mestinya begitu. Tapi ini tidak. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, sunat lahiriah itu, saudara, memang yang pertama penjelasan saya yang lalu sudah digenapi oleh kedatangan Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Baik, kita akan melihat tentang, saudaraku, sunat yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali nanti, saudara. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca ayat ini 2, 3. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar teguh. Iya. Kita tahu bahwa orang Israel itu, saudaraku, adalah terkenal. Ini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa mereka ini adalah bangsa yang keras tengkuk begitu, saudara kasih dalam Tuhan. Seperti dalam ayat ini, iya. Tapi firman Allah berkata, sunatlah hatimu. Nah, tentunya muncul pertanyaan, apakah arti, saudaraku, sunat hati dalam ayat ini? Sunatlah hatimu artinya lepaskanlah, ya, lepaskanlah kulit katan atau kekerasan hatimu. Iya. Jadi yang mesti dilepaskan itu adalah kekerasan hati, bukan lagi, saudara,
mengerat kulit katan saudaraku laki-laki pada usia 8 hari itu, tetapi yang mesti dikerat atau dipotong atau dilepaskan dari setiap saudaraku umat Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan adalah kekerasan hatinya yang tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan, alias yang suka melawan kepada Tuhan. Itu yang mesti dilepaskan. Iya, itu pengertian tentang saudaraku sunat hati. Atau dengan kata lain, orang menjadi bertobat, orang menjadi lahir baru. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sunat hati. Kemudian tegar tengkuk. Kita bahas kalimat ini. Tegar tengkuk artinya sama dengan keras kepala, tidak mau menurut, tidak mau mendengar, tidak mau melakukan saudaraku apa yang baik dan benar. Itu yang namanya saudaraku tegar tengkuk. Seperti itu saudara yang kasih, supaya kita tahu. Sekarang kita angkat satu pertanyaan, apakah maksud dan tujuan Tuhan sehingga setiap umat Tuhan atau orang percaya kepada Tuhan itu diharuskan bersunat hati, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama kita akan buka ini di dalam Yeremia perjanjian lama, Yeremia pasal 4 ayat yang keempat. Dia, apa maksud tujuan Tuhan sehingga sunat hati ini harus saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Iya, Yeremia pasal 4 ayat yang keempat. Iya, kita akan baca bersama ayat ini. Kalau kita sudah dapat, kita baca dengan perlahan-lahan. Yeremia pasal 4 ayat yang keempat. Ya, baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala, dan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi maksud daripada saudaraku sunat hati yang diharuskan oleh Tuhan, ia baik kepada orang-orang Yehuda, penduduk Yehuda maupun orang-orang Yerusalem, atau juga berbicara kepada kita saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah supaya kita ini selamat. Iya, kan dalam ayat ini supaya Tuhan jangan murka kepada kita, begitu. Supaya jangan Tuhan menghukum kita dengan murka dan api Tuhan yang menyala-nyala, katanya begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita ini selamat. Iya, jangan sampai hukuman Tuhan itu, murka Tuhan itu terjadi kepada kita. Karena apa? Kita hidup dalam pertobatan. Kita hidup di dalam saudara kasih dalam Tuhan firman Allah. Kita hidup di dalam iman. Kita hidup saudaraku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka jelas bahwa kalau kita hidup dalam keadaan yang demikian, kita pasti selamat. Kita tidak akan menjadi sasaran daripada murka Allah, api Allah yang menyala-nyala itu. Tetapi supaya kita hidup dan berada di dalam keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus sebagai bagian, ya, saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita lihat yang kedua saudara, mengapa kita harus saudara mengalami sunat hati ini. Ya, kita buka kitab kita dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Iya, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Baik, kalau kita sudah dapat ayat ini, kita baca sama-sama.
Ya mari silakan dapat dulu Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Baik, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Yang kedua, tujuan daripada sunat itu, saudaraku, sunat hati, sunat rohani, ya maksudnya supaya kita ini mengasihi Tuhan. Iya, jadi bukan hanya untuk kita selamat, tetapi yang kedua adalah supaya kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan seluruh kehidupan saudara. Seluruh kehidupan saudara yang mengasihi Tuhan itu sebagai pembuktian bahwa saudara telah mengalami yang namanya sunat rohani atau sunat hati, saudara-saudara. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian bukan saja itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga dalam ayat ini, supaya katanya kita hidup. Kata hidup di situ untuk apa? Untuk menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Berkat-berkat lahiriah jasmania, karena Tuhan mau supaya hidup kita ini hidup untuk menikmati dan mengalami kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan. Iya, itu saudara kekasih dalam Tuhan, tujuan daripada kita ini harus mengalami sunat rohani atau sunat hati. Kita menemukan ada 3. Yang pertama adalah memberi kejaminan kepastian keselamatan kepada kita. Yang kedua, supaya kita ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, supaya kita ini hidup mengalami dan menikmati, menerima janji-janji Tuhan selama kita hidup di dunia ini, baik untuk hidup di dunia maupun untuk hidup di dalam kerajaan surga. Kita masuk pada yang terakhir. Iya. Saya buat pertanyaan kalimat begini: bagaimanakah dengan hidup kita sekarang ini di dalam Tuhan, ya, yang tidak berada di bawah hukum Taurat? Kita ini tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kita ini berada di bawah hukum kasih karunia atau anugerah, begitu saudara kasih dalam Tuhan. Iya, karena Tuhan Yesus telah datang menggenapi hukum Taurat dalam dirinya di atas kayu salib, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akhiri dengan Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Iya, Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat ini. Iya, Roma pasal 7 ayat yang ke-6, kita baca 2, 3. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara perhatikan itu, bahwa sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat melalui apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Iya. Kemudian kalimat selanjutnya, sebab kita telah mati bagi Dia. Kata Dia di situ hukum Taurat. Iya. Berikut, yang mengurung kita. Jadi hukum Taurat itu dia mengurung manusia, saudara yang dalam Tuhan. Mulai dari sejak kapan? Mulai dari sejak orang Israel menerima hukum Taurat itu di Gunung Sinai, dan dalam perjalanan menuju
saudaraku, tanah Kanaan itu. Iya. Kemudian sehingga kita sekarang ini, saudara-saudaraku, ya, dalam keadaan yang baru, katanya saudara. Jadi kita ini sekarang dalam keadaan yang baru menurut roh. Kata roh di situ adalah menunjuk kepada menurut Roh Kudus, ya, menurut Roh Tuhan, maksudnya begitu. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat, saudara. Alkitab katakan di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan antara kita dengan Tuhan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Seperti itu yang harus terjadi atau dialami oleh kita. Jadi kita sekarang ini hidup di bawah hukum kasih karunia, hidup di bawah saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup yang baru, dan kita melayani Tuhan. Iya, melayani Tuhan dikatakan dalam keadaan baru menurut roh, bukan lagi menurut hukum Taurat, tetapi menurut Roh Kudus, menurut Roh Tuhan yang memimpin, yang membebaskan, yang memerdekakan, saudara kasih dalam Tuhan, yang memberi kelepasan kepada kita, begitu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi bukan lagi menurut hurufiah atau yang mematikan itu, tetapi adalah menurut roh yang menghidupkan. Iya, menghidupkan saudara kasih dalam Tuhan. Dan biarlah kita hidup saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dalam hidup dikatakan keadaan yang baru, melayani Tuhan menurut pimpinan daripada Tuhan Allah Roh Kudus dalam diri kita semuanya. Amin. Haleluya. Aku